Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aulia Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Melong Mandiri 6. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Bu Hulwa. Beliau adalah guru di kelas 4 di SDN Melong Mandiri 6. Assalamualaikum Bu Hulwa. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Nah begini Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya amati kegiatan pembelajaran di kelas Ibu, atau disebut juga dengan supervisi kelas. Seperti itu ya. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi kelas yaitu untuk melihat dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran di kelas Ibu. Kemudian kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal Ibu nanti ketika akan mengejar di kelas, sehingga Ibu bisa menjadi lebih percaya diri dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Ibu di kelas. Seperti itu Bu ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Saya akan melaksanakan anak-anak bertujuan untuk menyebutkan dan menuliskan bilangan cacah hingga ribuan. Oke, jadi tujuan pembelajarannya ada satu ya Bu ya, yaitu murid bisa menuliskan dan menyebutkan bilangan cacah sampai ribuan. Seperti itu ya. Baiklah Ibu. Area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan nantinya seperti apa? Di mana? Ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan agar anak bisa membaca bilangan cacah hingga ribuan, dan keterampilan anak bisa menulis bilangan cacah hingga ribuan. Baik, area pengembangannya berarti di pengetahuan dan keterampilan murid ya Bu ya, seperti itu. Baik, kemudian untuk strategi pembelajarannya Bu. Baik Bu, strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu seperti apa Ibu? Strategi yang saya akan lakukan yaitu strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dalam sosial dan emosional. Baik, jadi strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Seperti itu ya Bu ya. Baiklah Ibu. Model pembelajaran yang Ibu ingin gunakan seperti apa? Saya menggunakan PBL, yaitu Problem Based Learning. Baik, jadi model pembelajarannya adalah PBL ya Bu ya. Kemudian metode yang ingin Ibu lakukan? Ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Metodenya ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian media yang ingin Ibu gunakan nanti di kelas? Nanti menggunakan kartu angka. Jadi saya membuat sendiri menggunakan kertas berwarna yang sudah saya tuliskan angka hingga ribuan. Jadi media pembelajarannya berupa kartu angka ya Bu ya. Kemudian kartu itu ada angka ribuannya di dalamnya seperti itu. Ya betul. Baiklah. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di jam keberapa dan hari apa? Ada di hari Selasa Bu, minggu depan. Selasa minggu depan Di jam akhir. Di jam terakhir. Baik, insya Allah Ibu, Selasa depan saya akan datang ke kelas Ibu pada jam kedua ya, di pelajaran matematika ya Bu ya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, kita juga akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu ya, di mana nanti kegiatan tersebut juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik Ibu, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya mempunyai gambaran dari media apa yang saya akan pakai nanti, lalu strategi apa. Nah, kalau saya ada kekurangan, saya akan diperbaiki. Dapat saran juga nanti mungkin dari Ibu ya. Ya, baik Ibu. Ibu, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah bersedia melakukan percakapan praobservasi bersama saya. Selamat berjumpa nanti di kegiatan observasi dan pasca observasi ya Bu ya. Demikian percakapan praobservasi, sampai bertemu nanti di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hulwa. Salam Siti. Wabarakatuh.
Anak-anak membawa lemnya? Nanti anak-anak loncat satu kotak satu ya. Jadi loncat dari satu kotak dilewatin satu kotak untuk mengambil satu kertas yang ada di meja depan masing-masing. Secara bergantian ya, tidak boleh saling suntrungkeun, tidak boleh saling dorong ya. Anak-anak mengerti? Siapa yang kurang paham dengan tugasnya? Sudah paham? 3. Terus gantian. Sok langsung dimulai. Ya sudah, boleh acungkan tangannya nanti langsung mulai ya. Rizky boleh ngambil lagi kertas. Ya. Siapa lagi yang sudah? Naila boleh ngambil kertasnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Aulia Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10. Saat ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Bu Hulwa sebagai guru yang telah melaksanakan observasi kelas atau supervisi kelas akademik. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Yanti, PP saya di kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Hulwa, Bu Yanti, apa kabar hari ini? Sehat Ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah Bu Hulwa, di percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Hulwa ya Bu ya, terkait observasi kelas yang sudah Ibu lakukan waktu itu di kelas. Kemudian tujuan untuk dilaksanakannya percakapan pasca observasi ini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Seperti itu Bu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama Bu Hulwa, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi di kelas Ibu pada saat itu? Pertamanya ada rasa tegang dulu ya Bu ya, karena dilihat sama Ibu gitu ya. Alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah lancar ya Bu ya, walaupun ada sedikit tegang-tegang biasa Bu ya, seperti itu. Alhamdulillah. Baik, bisa diceritakan Ibu area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, serta mungkin langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang Ibu lakukan saat itu di kelas? Ada dua pengembangan, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Pengetahuannya itu membaca bilangan caca hingga 1000. Kalau keterampilannya menulis bilangan caca hingga 1000. Baik Ibu, jadi area pengembangannya ada di keterampilan dan pengetahuan Ibu ya. Pengetahuannya tadi membaca bilangan cacah sampai angka ribuan, kemudian keterampilannya menuliskan bilangan cacah sampai ribuan ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, apakah pengembangan yang Ibu lakukan di kelas itu sudah lancar dilakukannya, atau mungkin ada kendala-kendala mungkin Ibu di kelas Ibu? Ada kurang kendalanya, ada siswa yang belum mampu sampai tahap pengembangan itu. Oh, baik, sudah Ibu lakukan, namun ada murid yang kurang ya Bu ya? Mungkin ya. Nah, menurut Ibu kekurangan atau hambatan yang Ibu hadapi di siswa tersebut ketika belajar itu diakibatkan oleh apa gitu Bu? Apa latar belakangnya gitu? Kurang aktif siswa tersebut. Kurang aktif siswanya ya, baik. Jadi seolah-olah seperti acuh tidak acuh mungkin ya Bu ya, hare-hare mungkin ya, kalau orang bahasa Sundanya ya. Oke, betul. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa siswa tersebut kurang aktif atau mungkin acuh tidak acuh? Mungkin karena saya kurang pendekatan lagi ke beliau, ataupun gaya pembelajarannya kurang untuk siswa tersebut. Gaya pembelajarannya mungkin kurang ya Bu ya. Atau mungkin juga minat siswa dalam pembelajaran pembelajaran itu kurang. Jadi mungkin minat anaknya kurang dan gaya belajarnya juga mungkin kurang. Mungkin nanti kedepannya Ibu akan mungkin akan memberikan gaya pembelajaran yang baru mungkin, atau seperti apa ya Bu ya kepada siswa tersebut ya. Baik, itu rencana Ibu untuk kedepannya ya Bu ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan gaya belajar yang baru pada siswa tersebut, kemudian Ibu akan memberikan pendekatan khusus ya kepada anak tersebut, sehingga mungkin mudah-mudahan siswa tersebut menjadi paham terhadap materi yang Ibu sampaikan ya Bu ya. Ini kita dulu untuk memotivasi siswa tersebut belajar lagi di penyembuhan matematika yang tersebut bilangan caca. Baiklah Ibu. Jadi hal terpenting adalah memotivasi siswa tersebut ya Bu untuk bisa mengikuti pembelajaran Ibu di kelas Bu ya. Baik Ibu. Nah, kemudian kapan Ibu kira-kira waktu yang Ibu rencanakan untuk melakukan perubahan tersebut? Mungkin setelah dapat dari Ibu dan dari Ibu juga ilmu lagi yang baru untuk menambah saya di kelas. Nah, baiklah Ibu. Insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepatnya ya Bu ya, dan mudah-mudahan Ibu bisa memberikan pelayanan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswa Ibu di kelas ini. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban-jawabannya.
mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa dilakukan secepatnya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Yanti sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ataupun observasi di kelas. Mangga Bu Yanti. Baik, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Aulia dan Ibu Dewa ya, sudah berkenan untuk melakukan diskusi untuk pasca observasi. Tadi sudah bagus, semuanya proses coachingnya berjalan lancar dan kalian juga saling berinteraksi ya, ada engagement. Mungkin sedikit tambahan saja, tidak berniat untuk judgmental menilai. Saya pun mungkin dalam hal mengajar sih juga belum sempurna ya, dan saya rasa pasti setiap guru itu pasti punya kelemahan-kelemahan ya, tapi justru dari kegiatan observasi kita berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, dari sekolah tadi saya menangkap ada kata kunci keterampilan dan pengetahuan. Nah, mungkin Kak Ibu bisa bertemu berjelas. Langsung melihat, oh ya, di kurikulum Merdeka itu memang sudah tidak lagi dipisahkan yang namanya keterampilan dan pengetahuan gitu. Kita juga sama-sama belajar ya. Mungkin saya juga hilaf. Jadi nanti difokuskan saja secara holistik, jadi pemahaman holistik. Diskusi dulu ya. Terus ibu tuh kita tahu dari awal yang jadi perbedaan dengan kurikulum dulu nih. Tahu ya, dari kita dulu. Jadi kalau kurikulum 2013 itu lebih kepada saya kurikulum Merdeka itu lebih membuka kita dalam membuat tujuan pembelajaran. Jadi melihat gaya pembelajaran. Kalau kurikulum 13 menurut saya lebih berpatok kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di kurikulum 13 tujuan pembelajaran. Bagus sekali. Oh, ada yang ditanyakan? Cukup. Dari kurikulum Merdeka itu yang pertama mungkin ada yang namanya assessment awal. Sudah mengenal Bu assessment awal sebelumnya? Boleh ceritakan Bu assessment awal? Jadi kita mengetahui latar belakang anak dari biaya belajarnya seperti apa, atau orang tuanya seperti apa nanti pembelajarannya di rumahnya. Betul ya. Mungkin nanti kalau saya jadi wali kelas, saya akan membuka video nih pelajaran yang baru. Saya akan upload tiap hari untuk 3 anak yang kecil atau 5 anak dulu. Saya akan interview dengan catatan ini akan kita dialogasikan ke guru selanjutnya. Kalau saya di SMK, saya tinggal minta datanya dari guru BK. Kalau saya jadi wali kelas, tetap juga saya melakukan proses untuk mendata apa sih yang terjadi dengan anak ini. Sebagai contoh, kemarin ada salah satu anak kita di sekolah lain, ternyata ada anak ABK. Dia handle anak, dan itu tidak dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Sedangkan kan anak ABK itu pasti punya potensi ya, gitu ya. Dan kalau dari ini memang bisa menjadi potensi. Ini juga dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Sejauh ini memang belum. Dengan kondisi kita menganalisis seperti itu, jadi nanti penanganannya tidak terlambat di ujung. Biasanya kita kan waktu kurikulum sebelumnya itu tidak menekan anak ya di ujung. Kita tuh sekali menangani dia sebagai wali kelas. Supaya perhitungan kita lakukan itu tepat, maka dari awal itu kita harus diagnosis dulu atau kita analisis dulu. Assessment itu berarti tadi ada assessment awal yang sifatnya non-kognitif dan non-kognitif. Kalau di kognitif biasanya apa dia lakukan? Dari Terus misalnya kalau di kelas itu kita selalu membaca baris tadi, terus kemudian berbentuk pembelajaran kelas 3 kita tes dulu kalau biasa itu udah bagus kalau. Nah, untuk memotret kemampuan kognisi boleh juga dengan berbincang-bincang. Anak-anak udah tahu belum nama hewan dalam bahasa Inggris? Ada yang pernah kebun binatang? Pernah Bu? Oke, kita sebutkan kalau kamu ke kebun binatang bagaimana perasaanmu? Bahagia, cemas, bararau Bu. Oke, kita tulis ya, cemas, bahagia. Atau kalian mau tulis ke depan? Nah, itu akan berkaitan juga dengan PSM atau PSM atau PSM pembelajaran sosial emosional. Sekarang Bu awal akan ceritakan PSM. Silakan PSM itu apa Bu?
Alhamdulillah sebetulnya kemarin kita ya ada IHC di sini sekolah. Kebetulan kita judulnya itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Nah disitulah Profesor Nubi ya dari UPI dengan Pak Yoga ya dari UPI juga, beliau memberikan alhamdulillah betul-betul pencerahan kepada kita Bu terkait apa sih sosial emosional itu. Ternyata katanya kita sebagai guru jangan dulu ngajarin metode yang aneh-aneh ataupun model pembelajaran yang aneh-aneh. Kalau kita mau memberikan pengajaran yang menyenangkan dan bermakna itu yang pertama gurunya juga harus senang dulu. Moodnya harus baik dulu katanya. Sosial emosional itu harus sehat dulu guru. Bagaimana guru akan memberikan pengajaran yang baik, menyenangkan dan bermakna kalau gurunya udah bete, masuk ke kelas sudah marah-marah, udah jenuh, udah rungsing dan lain sebagainya. Apapun alasannya katanya kata Pak Hundi. Dari situ kita berpikir oh iya betul ya. Kadang kita suka lupa ada masalah di rumah suka dibawa ke sekolah. Dan itu kita alami semua, kita mengakui Bu. Dari situ pembimbing juga mengajarkan bahwa katanya jangan lupa guru itu harus ada ilmu, harus ada iman katanya ya. Jadi ketika seorang guru itu berilmu kemudian beriman, insya Allah nanti cuma bisa menggiring anak-anaknya, peserta didiknya untuk sama-sama sosial emosional itu jadinya keolah katanya. Jangan hanya melulu mengandalkan pengetahuan tapi keagamaannya ditinggalkan, emosionalnya ditinggalkan. Jadi pembelajaran sosial emosional itu bagaimana mengkondisikan anak untuk siap belajar di kelas, lahir batinnya, emosionalnya. Kemudian kalau anak sudah siap, insya Allah untuk menerima pembelajaran yang lain pun akan siap. Itu yang sebesarnya seperti itu yang sampaikan kemarin. Dia selalu menyiapkan sarapan setiap pagi. Nah dari situ kita akan membentuk culture. Jadi di kurikulum KPP ini guru dibantu atau diminta untuk membentuk culture. Pertama adalah communication skill. Jadi tolong guru itu melatih anak-anak bisa berkomunikasi, berani bertanya, berani mengungkapkan pendapat. Karena kita kan dulu ke sekolah dianggapnya diam, dianggap lebih sopan, gitu kan. Apalagi culture Sunda itu seperti itu. Kalau orang yang menyapanya orang nggak disukai di culture kita. Padahal kan dengan dunia global sekarang itu justru orang yang bisa mengungkapkan ide itu akan lebih sukses gitu. Sedangkan budaya kita keras. Oke, berarti communication skill dilatih, kemudian collaboration. Kenapa sekarang diarahkan kita harus mengajarkan anak berkelompok supaya soft skillnya kebentuk. Kemudian ada critical thinking. Jadi ibu tuh boleh ngasih kasus-kasus bu anak-anak. Nah ada kasus nih, ada satu anak nggak pernah sekolah, itu di rumahnya main game aja. Kira-kira gimana ya solusinya? Nah ibu siapkan artikel-artikel, udah digunting-gunting, siapkan baca dulu. Jadi anak-anak mikir, oh iya harusnya solusinya gini bu. Jadi kita nggak sistemnya menyuapi. Boleh juga nanti kertasnya atau clipping-clippingnya dikumpulkan di beberapa pojok, mereka lari-lari cari-cari jadi estetiknya ada gitu. Kemudian yang terakhir adalah adalah communication, collaboration, creativity, dimana kita bisa membuat pembelajaran yang bikin kalian kreatif. Kayak misalnya ya, oke guys, hari ini kita mau piknik. Nah pikniknya punya hayalan aja dulu ya. Ibu siapkan ini juga ibu. Nah, misalnya jalan-jalan ke anak Jawa Barat paling senang. Oh iya, jalan-jalan ke Candi Borobudur misalnya. Oke, kelompok ini akan memikirkan mau bawa apa aja. Nanti dan singkat alasannya. Kelompok yang ini siapkan mau tidurnya di mana, di hotel mana, berapa harganya. Yang ini kelompok ini akan dipikirkan kamu mau bawa baju apa aja. Atau misalnya kita liburan ke Eropa yuk nak. Tapi Google Earth ini Eropanya ya, atau ibu pakai gambar-gambar ini Eropa loh nak gitu. Itu kan ada kolaborasi, ada critical thinking. Kemudian misalnya kamu tahu Singapura, nah ceritanya kita akan memperdalam apa tuh perannya Singapura, pendidikannya seperti apa, kan kita bisa pelajari dari Singapura supaya kita pun bisa menjadi negara yang maju. Padahal Singapura Indonesia kan budaya Indonesia nak. Kenapa ya orang Singapura belum maju? Ini ada artikel yang kita baca, coba dibagi-bagi di artikelnya, kita gali dulu supaya anak-anak yang males baca itu ke bawah baca, berarti nanti harus dibagi-bagi nih tugasnya. Misalnya bertiga, yang satu mengumpulkan informasi tentang ini, yang satu ini, itu dikolaborasikan, mereka berdiskusi. Oh iya bu, harusnya bawa ini, alatnya ini, kenapa mereka bisa maju ini, yang anak dikasih tanggung jawab. Semangat.
cukup Ibu untuk saat ini. Insya Allah kita kedepannya terus ya Bu ya, berkolaborasi dengan Ibu Bapak Ibu semuanya juga. Karena kita juga STS sekarang sudah dari tahun kemarin ya, tidak semuanya tertulis Bu, jadi ada lisannya juga kita sistem ujiannya seperti bermain peran seperti kita berperannya. Karena sudah masuk ya, di situ ada kewajiban, hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. ya. Satu tambahan lagi mungkin bisa dengan lembar checklist Bu, yang kami perhatikan sekarang anak-anak itu tidak dibentuk mereka tahu wajib sholat ya. Jadi nanti Ibu bisa kolaborasi dengan orang tua. Ibu bisa lembar checklist, misalnya tiap hari mereka sholat apa enggak di checklist. Mereka juga bisa anak-anak orang tua. Itu kan kolaborasi. Jangan bebannya semuanya di kita sebagai guru. Mari kita berbagi peran aja. Kemudian dengan konsep bullying, syukur-syukur nanti mungkin Bu Aul setelah CGP udah nggak terlalu hektik, bisa membuat poster-poster bullying, jadi anak tahu bullying itu seperti apa bentuknya. Kemudian pembelajaran, apalagi kita udah perhatiin ya, bullying itu makin menguat dan mengental dan mendarah daging. Betul sekali. Jadi mangga saya ketika yang satu tuh Aul dan tubuh keluar ya. Namun Bisa sama-sama. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk umpan baliknya dan masukan-masukannya terkait kegiatan pasca observasi kali ini. Sekian rangkaian percakapan pasca observasi, dimulai dari pra-observasi, observasi, dan hari ini pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Aulia Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10. Saat ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Bu Hulwa sebagai guru yang telah melaksanakan observasi kelas atau supervisi kelas akademik. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Yanti, PP saya di kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Hulwa, Bu Yanti, apa kabar hari ini? Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bu Hulwa, di percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Hulwa ya Bu ya, terkait observasi kelas yang sudah Ibu lakukan waktu itu di kelas. Kemudian tujuan untuk dilaksanakannya percakapan pasca observasi ini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Seperti itu Bu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama Bu Hulwa, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi di kelas Ibu pada saat itu? Pertamanya ada rasa tegang dulu ya Bu ya, karena dilihat sama Ibu gitu ya. Alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah lancar ya Bu ya, walaupun ada sedikit tegang-tegang biasa Bu ya, sedikit. Alhamdulillah. Baik, bisa diceritakan Ibu area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, serta mungkin langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang Ibu lakukan saat itu di kelas? Ada dua pengembangan, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Pengetahuannya itu membaca bilangan cacah hingga 1000. Kalau keterampilannya menulis bilangan cacah hingga 1000. Baik Ibu, jadi area pengembangannya ada di keterampilan dan pengetahuan Ibu ya. Keterampilan pengetahuannya tadi membaca bilangan cacah sampai angka ribuan, kemudian keterampilannya menuliskan bilangan cacah sampai ribuan ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, apakah pengembangan yang Ibu lakukan di kelas itu sudah dilakukan, sudah lancar dilakukannya, atau mungkin ada kendala-kendala mungkin Ibu di kelas itu? Ada kurang kendalanya, ada siswa yang belum mampu sampai tahap pengembangan itu. Oh, baik, sudah Ibu lakukan, namun ada murid yang kurang ya Bu ya? Mungkin ya. Nah, menurut Ibu kekurangan atau hambatan yang Ibu hadapi di siswa tersebut ketika belajar itu diakibatkan oleh apa gitu Bu? Apa latar belakangnya gitu? Kurang aktif siswa tersebut. Kurang aktif siswanya ya, baik. Jadi seolah-olah seperti acuh tidak acuh mungkin ya Bu ya, hare-hare mungkin ya kalau orang bahasa Sundanya ya. Oke, betul. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa siswa tersebut kurang aktif atau mungkin acuh tidak acuh? Mungkin karena saya kurang pendekatan lagi ke beliau, ataupun gaya pembelajarannya kurang untuk siswa tersebut.
gaya pembelajarannya mungkin kurang ya. Kemudian juga minat siswa dalam pembelajaran di pembelajaran itu kurang. Ya, jadi mungkin minat anaknya kurang dan gaya belajarnya juga mungkin kurang. Mungkin nanti kedepannya ibu akan mungkin akan memberikan gaya pembelajaran yang baru mungkin atau seperti apa ya bu ya kepada siswa tersebut ya. Baik, itu rencana ibu untuk kedepannya ya bu ya. Jadi nanti ibu akan memberikan gaya belajar yang baru pada siswa tersebut, kemudian ibu akan memberikan pendekatan khusus ya kepada anak tersebut, sehingga mungkin mudah-mudahan siswa tersebut menjadi paham terhadap materi yang ibu sampaikan gitu ya. Ini kita dulu untuk memotivasi siswa tersebut Memotivasi. belajar lagi di penyembuhan matematika yang tersebut yang Baiklah ibu. Jadi hal terpenting adalah memotivasi siswa tersebut ya bu untuk bisa mengikuti pembelajaran ibu di kelas ibu ya. Baik ibu. Nah kemudian kapan ibu kira-kira waktu yang ibu rencanakan untuk melakukan perubahan tersebut? mungkin setelah dapat dari ibu dan dari ibu juga ilmu lagi yang baru untuk menambah saya di kelas. Nah, baiklah ibu. Insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepatnya ibu ya, dan mudah-mudahan ibu bisa memberikan pelayanan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswa ibu di kelas ini. Baik ibu, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan bisa dilakukan secepatnya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Yanti sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ataupun observasi di kelas. Mangga Bu Yanti. Baik, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Aulia dan Ibu Purwa ya sudah berkenan untuk melakukan diskusi untuk pasca observasi. Tadi sudah bagus semuanya, proses coachingnya berjalan lancar dan kalian juga saling berinteraksi ya, ada engagement. Mungkin sedikit tambahan saja, tidak berniat untuk judgmental menilai. Saya pun mungkin dalam hal mengajar sudah belum sempurna ya, dan saya rasa pasti setiap guru itu pasti punya kelemahan ya, tapi justru dari kegiatan observasi kita berusaha untuk memperbaiki diri. Nah dari sekolah tadi saya menangkap ada kata kunci keterampilan dan pengetahuan. Nah, mungkin kalau ibu bisa bertemu dengan tugas udah langsung punya lihat di kurikulum Merdeka itu memang sudah tidak lagi dipisahkan yang namanya pengetahuan dan pengetahuan gitu. Kita juga sama-sama belajar ya. Mungkin saya juga hilap. Jadi nanti difokuskan saja secara holistik. Jadi pemahaman holistik. Terus bisa dulu. Terus ibu tuh kita tahu dari ibu kalau yang jadi perbedaan dengan kurikulum dulu nih. Peraturan yang ada di kurikulum 13 pembelajaran. Bagus sekali. Ada yang ditanyakan? Cukup. Dari kurikulum Merdeka itu yang pertama mungkin ada yang namanya asesmen awal. Sudah mengenal bu asesmen awal sebelumnya? Boleh diceritakan bu asesmen awal? Jadi kita mengetahui latar belakang anak dari gaya belajarnya seperti apa, atau orang tuanya seperti apa nanti pembelajarannya di rumahnya. Betul ya. Mungkin nanti kalau saya jadi wali kelas, saya akan membuka video nih pelajaran baru. Saya akan upload tiap hari untuk 3 anak kecil atau 5 anak dulu. Saya akan interview dengan catatan ini akan kita dialogasikan pada guru selanjutnya. Kalau saya di SMK, saya tinggal minta datanya dari guru BK. Kalau saya jadi wali kelas, apalagi saya melakukan proses untuk mendata apa sih yang terjadi dengan anak-anak. Sebagai contoh kemarin ada salah satu anak kita di sekolah lain, ternyata ada anak ABK. Dia menghandle anak, dan itu tidak dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Sedangkan kan anak ABK itu pasti punya potensi ya, gitu ya. Dan kalau ini memang bisa menjadi potensi. Karena
ini juga dikomunikasikan dengan sejauh ini memang belum. Dengan kondisi kita menganalisis seperti itu, jadi nanti penanganannya tidak terlambat di ujung. Biasanya kita kan waktu kurikulum sebelumnya kan tidak menekan anak ya di ujung. Kita tuh satu kali mengenai dia sebagai wali kelas. Supaya treatment kita lakukan itu tepat, maka dari awal itu kita harus diagnosis dulu atau kita analisis dulu. Karena apa membutuhkan. Nah, untuk asesmen itu berarti tadi ada asesmen awal yang sifatnya non-kognitif dan non-kognitif. Kalau di kognitif biasanya apa yang dilakukan? Dari dulu. Dari kelas misalnya kalau di kelas 4 itu kita selalu membaca baris harus dibilang betul. Pembelajaran kelas 3 kita tes dulu kalau Biasa itu udah bagus sekali. Nah, untuk memotret kemampuan kognisi, boleh juga dengan berbincang-bincang. Anak-anak udah tahu belum nama hewan dalam bahasa Inggris? Ada yang pernah berbinatang? Pernah belum? Oke, kita sebutkan kalau kamu berbinatang bagaimana perasaanmu? Bahagia, cemas, bararau bu. Oke, kita tulis ya, cemas, bahagia. Atau kalian mau tulis kan? Nah, itu akan berkaitan juga dengan PSE atau PSE atau PSE itu pembelajaran sosial emosional. Sekarang Bu awal akan ceritakan PSE. Silakan PSE itu apa Bu? Alhamdulillah sebetulnya kemarin kita ya ada IHC di sini sekolah, kebetulan kita judulnya itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Nah disitulah Profesor Mudi ya dari UPI ya dengan Pak Yoga ya dari UPI juga, beliau memberikan alhamdulillah betul-betul pencerahan kepada kita Bu terkait apa sih sosial emosional itu. Ternyata katanya kita sebagai guru jangan dulu ngajarin metode yang aneh-aneh ataupun model pembelajaran yang aneh-aneh. Kalau kita mau memberikan pengajaran yang menyenangkan dan bermakna itu yang pertama gurunya juga harus senang dulu. Moodnya harus baik dulu katanya. Sosial emosionalnya itu harus sehat dulu guru. Bagaimana guru akan memberikan pembelajaran yang baik, menyenangkan dan bermakna kalau gurunya udah bete, masuk ke kelas udah marah-marah, udah jenuh, udah rungsing dan lain sebagainya. Apapun alasannya katanya kata Pak Hundi. Dari situ kita berpikir oh iya betul ya. Kadang kita suka lupa ada masalah di rumah suka dibawa ke sekolah. Dan itu kita alami semua. Kita mengakui Bu. Dari situ Pak Hundi juga mengajarkan bahwa katanya jangan lupa guru itu harus ada ilmu, harus ada iman. Katanya ya, jadi ketika seorang guru itu berilmu kemudian beriman, insya Allah nanti cuma bisa menggiring anak-anaknya peserta didiknya untuk sama-sama sosial emosional itu jadinya keolah katanya. Jangan hanya melulu mengandalkan pengetahuan tapi keagamaannya ditinggalkan, emosionalnya ditinggalkan. Jadi pembelajaran sosial emosional itu bagaimana mengkondisikan anak untuk siap belajar di kelas, lahir batinnya, emosionalnya. Kemudian kalau anak sudah siap, insya Allah untuk menerima pembelajaran yang lain pun akan siap. Itu Bu, yang sebesarnya seperti itu yang disampaikan kemarin. Tangan Dia selalu menyiapkan sarapan setiap pagi. Nah, dari situ kita akan membentuk 4 C. Jadi di kurikulum KPK ini guru dibantu atau diminta untuk membentuk 4 C. Yang pertama adalah communication skills. Jadi tolong guru itu melatih anak-anak bisa berkomunikasi, berani bertanya, berani mengungkapkan pendapat. Karena kita kan dulu ke sekolah dianggapnya diam, dianggap lebih sopan. Gitu kan, apalagi culture Sunda itu seperti itu kan. Kalau orang yang menyatakan orang nggak disukai di culture kita. Padahal kan dengan dunia global sekarang itu justru orang yang bisa mengungkapkan ide itu yang akan lebih sukses gitu. Sedangkan budaya kita kontras. Oke, berarti communication skill yang dilatih. Kemudian collaboration. Kenapa sekarang diarahkan kita harus mengajar anak berkelompok supaya soft skillnya kebentuk. Kemudian ada critical thinking. Jadi ibu tuh boleh ngasih kasus-kasus dulu anak-anak. Nah, ada kasus nih, ada satu anak nggak pernah sekolah, itu di rumahnya main game aja. Kira-kira gimana ya solusinya? Nah, ibu siapkan artikel-artikel, juga digunting-gunting, siapkan baca dulu. Jadi anak-anak mikir, oh iya harusnya solusinya gini-gini Bu. Jadi kita nggak sistemnya menyuapi. Boleh juga nanti kertasnya atau clipping-clippingnya dikumpulkan di beberapa pojok, mereka lari-lari cari-cari jenis detiknya ada gitu. Kemudian yang terakhir adalah adalah communication, collaboration, creativity, dimana kita bisa membuat pembelajaran yang bikin kalian kreatif. Kayak misalnya gini, oke guys, hari ini kita mau piknik. Nah,
piknik itu hayalan aja dulu ya. Ibu siapkan ini juga ibu. Ibaratnya misalnya jalan-jalan ke anak Jawa Barat paling senang. Oh ya, jalan-jalan ke Candi Borobudur misalnya. Oke, kelompok ini akan memikirkan mau bawa apa aja nanti dan siapkan alasannya. Kelompok yang ini siapkan mau tidurnya di mana, di hotel mana, berapa harganya. Yang ini akan dipikirkan kamu mau bawa baju apa aja, atau misalnya kita liburan ke Eropa yuk nak, ini pakai Google Earth ini Eropanya ya, atau ibu pakai gambar-gambarnya di Eropa loh nak gitu. Itu kan ada kolaborasi, ada produk thinking. Kemudian di sana kamu tahu Singapura, nah ceritanya kita akan memperdalam apa tuh perannya Singapura, pendidikannya seperti apa, kan kita bisa belajar dari Singapura supaya kita pun bisa menjadi negara maju. Padahal Singapura dan Indonesia kan beda Indonesia nak. Itu kenapa ya orang Singapura lebih maju? Ini ada artikel yang kita baca, coba dibagi-bagi di artikelnya, nanti kita gali dulu. Supaya anak-anak yang males baca itu ke bawah baca, berarti nanti harus dibagi-bagi nih tugasnya. Misalnya bertiga, yang satu mengumpulkan informasi tentang ini, yang satu ini, nanti dikolaborasikan, mereka berdiskusi. Oh iya bu, harusnya bawa ini, alatnya ini, kenapa mereka bisa maju ini, yang anak dikasih tanggung jawab. Semangat. Siap. Oke, mangga. Untuk poin yang lainnya bu Awal ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin cukup ibu Untuk saat ini, insya Allah kita ke depannya terus ya Bu ya, berkolaborasi dengan ibu bapak ibu semuanya juga. Karena kita juga STS sekarang sudah dari tahun kemarin ya, sudah semuanya tertulis Bu, jadi ada lisannya juga kita sistem ujiannya, seperti berperan untuk nanti kita berpertanyaan karena sudah masuk ya, di situ ada kewajiban, hak dan kewajiban dan lain sebagainya, jadi seperti itu. Ya. Satu tambahan lagi mungkin bisa dengan lembar checklist bu, yang paling prihatinkan sekarang anak-anak itu tidak dibentuk mereka tahu wajib sholat ya. Jadi nanti ibu bisa kolaborasi dengan orang tua, ibu bisa lembar checklist, misalnya tiap hari mereka sholat apa enggak di checklist, mereka juga bisa ada tanya orang tua. Jadi kita kolaborasi, jangan bebannya semuanya di kita sebagai guru, karena kita berbagi peran aja. Kemudian dengan konsep bullying, syukur-syukur nanti mungkin Bu Aul setelah CGP udah nggak terlalu hektik, bisa membuat poster-poster bullying, jadi anak tahu bullying itu seperti apa bentuknya. Dalam pembelajaran, apalagi kita udah prihatin ya, bullying itu makin menguat dan mengental dan mendarah daging. Betul sekali. Jadi mangga saya ketika yang satu tuh Aul dan itu buku luar ya. Mohon Bisa sama-sama. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk umpan baliknya dan masukan-masukannya terkait kegiatan pasca observasi kali ini. Sekian rangkaian percakapan pasca observasi, dimulai dari pra-observasi, observasi, dan hari ini pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.